Aku kayak pertama kan mainnya Doberman, terus Husky. Maltese enggak? Enggak ada. bukan. Pom sama Pom. Pom. Terus alergi, suddenly kayak alergi yang sampai bengkak mata, gatel-gatel gitu kan. Terus ternyata kata dokter, oh iya, lo nggak bisa anjing yang bulunya rontok. Terus bingung kan, pengen punya anjing tapi yang bulunya nggak rontok kan. Terus dokternya bilang coba deh sama Bichon katanya gitu kan. Bichon ada yang nggak rontok, tapi kan dulu nggak ngerti. Di sini masih kayaknya nggak banyak Bichon gitu. Kalau kayak Doberman ya pasti kalau saya jalan bawa tenteng Doberman nggak ada orang yang berani liatin saya, itu udah pasti. Tapi kalau anjing kecil semua itu pengen pegang, lucu, terus bisa dibawa kemana-mana, ke mall. Kalau Husky bawa ke mall repot ya, ke dog park nggak mungkin bawa itu. Pasti bawanya anjing kecil ya, lebih ringan juga, mau urus mau apa lebih gampang. Taruh mana-mana juga gampang. Ya soalnya dari kecil saya nggak pernah punya pet. Kebetulan orang tua saya juga di rumah nggak ada pet. Mungkin dulu punya ya akuarium ikan, tapi kan kita nggak yang kontak langsung ya. Beda tentunya sama kalau kayak sama papis gitu kan. Jadi ya sampai gede jadinya kita punya jarak lah sama pet. Nah sampai akhirnya karena Kalista suka pet, akhirnya dia kenalin pelan-pelan dan saya kan khawatir nih mengenai bulu kan. Terus bersih atau enggak, hygiene atau enggak, karena kan dia bisa loncat ke bangku dan lain-lain. Tapi ya karena udah akhirnya awalnya beli satu punya Gumi itu, lama-lama ya udah sayang dan akhirnya jadinya sekarang udah punya 4. Gitu. Nggak bisa satu kayaknya ya. Iya. Kalau Bichon lucu. Iya. Sebenarnya malah karena dia nakal sih, bukan karena dia, mungkin kan kalau untuk yang quality show mereka attitude-nya bagus, mereka nggak banyak nggak banyak ulah. Tapi justru saya malah suka sama Gami itu karena dia ya banyak tingkah, lucu gitu, itu yang bikin susah move on lah gitu. Jadi makin sayang. Gemesin ya bahkan ya, kita gangguin sih sebenarnya, kita gangguin. Kita lebih usilin kayak mereka gini sih, lebih kayak ngajak main mereka sih. Tapi kadang-kadang kalau di rumah ya nggak yang nakal sampai yang lari sana sini sih, enggak ya. Mereka lebih calm. Tapi lebih kayak deket ke manusia nggak sih kalau Bichon? Iya. Kalau kayak aku dari Husky ke Bichon ya, Husky itu cuek. Kita mau panggil dia sampai suara habis pun dia nggak akan datang. Dia kayak cuek yang cool gitu. Kalau Bichon sih mereka lebih kayak mau main sama manusia, lebih kayak yang nempel, manja banget gitu. Iya. Saya sih turun 6 kilo ya dalam 2 minggu ya kan, karena bawa jalan anak-anak, terus kayak nyisirin, mandiin sendiri. Dulu ya kayak kalau ikut program diet nggak pernah berhasil, punya Bichon langsung turun loh. Turun 6 kilo dalam 2 minggu, bener-bener. Iya. Kalau saya yang kerja tuh. Iya, yang banyakan ngurus kan memang mostly untuk mandiin, grooming dan lain-lain memang Kalista juga udah belajar grooming. Kalau saya memang mungkin pulang kerja ya bisa main aja sih. Dia tuh happy kalau buka pintu ada yang nyambut. Mereka kan pasti baris tuh nyambut gitu kan. Pada guling-gulingan minta dielus. Iya, cukup manja juga sih memang ke kita. Jadi ya kalau pulang kerja capek ya kita ada look up to ada anak-anak gitu loh kita sebutnya, yang ngerebutin. Ada yang nyapa, jadi pulang rumah itu ya buka pintu rumah itu wah kayak ada yang nyambut gitu. Terus kayak manja banget nih, manja. Dan tipikal karakternya beda-beda. Memang overall they love human, tapi ada yang diam nih, kayak ini nih diam. Dia kalau tidur ya udah tidur aja, dia nggak dia apa-apain pun ya dia diam aja gitu. Ada juga yang nggak bisa diam. Jadi ya beda-beda ya karakternya ya. Sebelum weekend, sebelum ada Bichon ya, dia maunya jalan-jalan terus. Dia nanya, kamu nggak mau jalan-jalan? Enggak. Aku karena tipe orang yang nggak suka jalan-jalan kan. Emang aku dog person dari awal. Dia sukanya jalan-jalan, suka ke mall, suka apa kayak
Aku bilang nggak deh, nggak. Kalau ke mall tuh kita yang 15 menit doang. Sekarang ya kalau udah kayak gini ada doggy, kita tuh males ke mall lebihan. Karena kayak mikirin, oh iya si anjingnya masih di rumah, ngapain ya? Kita tuh sampai ada CCTV baby buat ngeliatin tuh anak-anak lagi ngapain. Jadi kalau pergi tuh tenang ninggalinnya ya kan. Terus kalau mau pergi juga kalau anjingnya udah banyak juga kan harus tempatnya apakah pet friendly, terus kita mesti sekali bawa juga 3 ya kan? Iya, dia cukup adil. Bawa satu, bawa semuanya. tinggal semuanya, nggak boleh salah satu yang dibawa. Gitu. Ngambek kalau nggak bisa ngambek, nggak mau makan biasanya. Mending bawa satu, bawa semua gitu. Iya, kayak lebih nemenin nggak sih? Jadi kayak sekarang jadi nggak sepi. Pandemi kan kayak my family semuanya stay di Surabaya, terus aku kayak sendiri gitu di sini kan. Nah gara-gara ada doggy kayak lebih nggak lonely kan, lebih ada temen. Terus kayak mereka tuh bener-bener yang sometimes mereka ngerti loh kita ngomong apa, kayak kita ngajak ngomong gitu ya, lu jangan gini dong, jangan bikin gua pusing, mami tuh lagi sakit. Mereka kayak ya oke, nggak lebih nakal kayak biasanya ya. Mungkin perasaanku doang atau apa, tapi kayaknya mereka ngerti deh kita ngomong apa. Jadi ada lebih kegiatan juga lebih teratur sih. Karena mereka harus ajak jalan pagi sama sore ya kan. Iya. Gitu makan, terus ya sakit juga urusin. Jadi ya bagus sih malah jadi ada kegiatan. Jadi nggak bosen. Iya. Jadi kayak sekarang oh ya semua mall pada boleh bawa anjing, nggak semua ya udah ada. Jadi kayak kita sekarang hangout gitu, oh ya bawa anjingnya, bawa apa gitu. Lebih seru jadinya. Oh iya, saya ada co-own sama Bichon Indonesia ini yang si Gigi. Gigi ini yang lagi bobo. Iya. Gigi ini dulu udah Malaysian Grand Champion ya. Terus dia udah Indonesian Champion juga. Terus karena COVID, ini tuh dia nggak bisa lanjutin World Championship-nya kan. Jadi kita masih ada lagi di Europe. Di Europe Kroasia ya? sama US, but kita dari Indonesia nggak bisa langsung masuk ke US, kita lewat Europe dulu. Jadi dia campaign sampai di Europe dulu beberapa negara, baru dia pindah ke US gitu. Karena ini anjingnya memang kalau kita lihat memang kualitas anjing beda ya, bagus. Dan ya untuk di Indonesia memang kita kan tentu kita udah lihat sih, dan memang yang salah satu yang ya tanpa bukan membandingkan, tapi yang kita lihat personal preference kita yang dari Bichon Indonesia memang quality-nya beda dan juga udah cukup banyak yang proven sudah championship gitu, udah banyak juga yang grand champion dan lain-lain. Jadi ini kan juga satu kepuasan tersendiri juga nih kalau memang hasil breed dari Indonesia itu bisa ikut show, ikut championship di luar negeri, sudah pengalamannya juga sudah banyak menang dan bisa menang lagi, tentu kan jadi kebanggaan juga untuk kami dan Indonesia lah tentunya. Nah, seperti itu. Kalau Gigi ini pas dia pulang malah kita agak kaget karena waktu di masih tempat di Bichon Indonesia itu dia yang aktif, very aktif. Tapi begitu nyampe ke tempat kita dia ya langsung very calm gitu, diam. Jadi kita juga bingung nih kenapa nih, dia sakit atau dia stres atau dia nggak nyaman. Tapi ya mungkin beda-beda ya. Nah setiap kali kita ajak lagi keluar ya dia udah normal lagi juga. Memang dia juga hobi jalan juga ya? Butuh adaptasi sih lebih tepatnya ya. Kalau anjing pertama kali pindah rumah pasti ada yang mogok makan, ada yang jadi bingung dia mau buang air di mana, potty train di mana gitu kan. Jadi sometimes ada tetap waktu penyesuaian. Terus kita ganti dog food segala macam kan juga perutnya mereka pasti ada yang butuh penyesuaian sih. Tapi rata-rata kalau dari sini semua udah potty train. Jadi kita sampai di rumah ya udah dia pipis di padnya aja sih, nggak pernah yang menyusahkan. Even yang cowok si Simon juga enggak sih, Tapi kalau si Simon beda, dia pengennya potty trainnya itu di
taman, dia nggak mau indoor, dia nggak suka ngotorin rumah. Lumayan pintar loh di sini. Udah terbiasa juga. Iya, udah dilatih gitu. Kebiasaan kan soalnya di Shone Indonesia mereka dilepasnya di taman. Ya dia lebih jadi nggak mau pipis-pipis di rumah gitu sih, bersihan mereka. Karena aku suka anjing pastinya. Jadi kayak aku pengen, oh iya kan priwetku tuh ada sama dogs gitu, aku suka banget kan. Terus si Tommy sekarang juga udah mulai suka Bichon, jadi kayak kita decide udahlah foto sama anjing aja gitu. Ya ini kan once in a lifetime event, jadi kita pikir ya kita juga kan, kalau kami prinsipnya kita itu adopt a dog, kalau bisa juga dari mereka kecil sampai gets all together gitu kan. Jadi udah kayak family ya ke kita itu, jadi kayak kita family, jadi pengen dia juga jadi bagian dari important memory lah di live event kita, makanya kita pengen foto bareng supaya kan buat ada kenang-kenangan buat kita nantinya.